bukankah poin besar dari Roy Suryo dan kawan-kawan ini adalah ijazah Pak Jokowi yang diduga palsu? Oke? Kalau memang itu, nggak usah buat cetak buku, nggak usah buat kemana-mana, fokus saja. Ijazah, sampai proses pemeriksaan ikuti. Kalau ada proses tersangka, tidak puas, lakukan pra-peradilan. Tidak puas juga ada penahanan, lakukan pra-peradilan. Tempur di pengadilan, seperti Rasman dengan Hotman, itu baru gentle. Dengar itu Mas Roy. Ini kalian buat beranak pinak. Tunggu dulu. Kalian jangan buat kasus ini beranak pinak. Gak penting. Kenapa tidak penting? Emang kau aja warga negara ini? Silahkan, bagi saya gak penting. Bagi saya, Bung Aiman, tidak penting bagi saya. Bagi saya adalah kalau memang mereka mau mengejar kepastian hukum, datang ke polisi, hadapi pemeriksaan sampai di pengadilan. Kalau hakim tidak adil, lawan. Seperti Rasman melawan hakim. Kau gak usah ngajari orang lain beracara. Kau fokus saja kerjaan kau. Masih. Dan saya tidak percaya, kalau mohon maaf ini jangan dibantah ya, kalau saudara Khozinuddin berani seperti Rasman depan pengadilan, lihat dong penyebab dibekukan itu karena apa? Karena Rasman berani menegakkan kebenaran dan tidak takut dengan siapapun kecuali Allah. Itu resiko saya, bos. Karena itu merujuk pada statement terakhir saya. Kalau Mas Roy Suryo dan kawan-kawan melaporkan Pak Jokowi dan atau menduga atau menuduh ijazah palsu, tentu kita lihat Pak Jokowi ini siapa sih? Dia mantan presiden. Artinya kalau saya ibaratkan dengan tembok, ini tembok tebal. Saya analogikan dengan diri saya, Rasman. Ketika saya menghadapi Hotman, orang bilang dia tembok tebal. Maka konsekuensinya bertarunglah di penegakan hukum dan pengadilan. Itu baru fair. Nah, ketika nanti terjadi proses hukum di kepolisian, naik sidik, ya moga-moga tidak jadi tersangka. Kalau tersangka kan bukan kartu mati, boleh pra-peradilan. Kalau ternyata ditolak, maju sampai ke kejaksaan, di persidangan buka semuanya, dan itu akan menimbulkan persepsi hukum yang positif. Nah, sama dengan saya misalnya hari ini, apapun putusan oleh hakim, saya akan uji PT, saya akan uji Mahkamah Agung. Kalau ternyata saya dihukum, itu sikap dari seorang yang mengambil celah hukum karena kita menuduh atau menduga seseorang. Nah, baru kemudian tentang ijazah Pak Jokowi S1 ini. Kenapa saya disuruh Bang Egy untuk berbicara? Mohon maaf inisiatif saya dengan beliau. Sebenarnya kan ini ada fotokopi. Mempermasalahkan fotokopi aslinya mana. Nah, sekarang saya balik tanya. Kalau Mas Roy Suryo mempersoalkan fotokopi, nah kalian yang uji ini apa? Kan bukan aslinya. Kalau bukan aslinya, siapa yang berwenang? Ya kepolisian. Bagaimana pembenarannya? Ya di pengadilan. Kalau begitu, jangan dulu kalian concern ke urusan skripsi lah, buku lah, fokus saja. Untuk apa? Untuk kepastian agar negara ini tidak dipersoalkan oleh hal yang sesungguhnya tidak perlu untuk jadi perdebatan. Kemudian, terakhir Bang ya, terakhir. Kami ingin kepastian. Ya. Kalau ternyata Bang Egy tidak lagi, ini baru WWan dengan beliau nih. Beliau nonton. Kalau ternyata Bang Egy tidak lagi menjadi bagian dari kalian di kuasa hukum, oke, kami akan ambil. Karena ini abang saya. Saya belajar dari dia. Dan saya tidak akan takut bela dia. Walaupun saya di penjara, ada Rahmat di belakang. Akan membantu Bang Egy Sujana. Yang terakhir, teman-teman semua, Bang Egy berangkat ke UK banyak tuduhan. Lari, Amnesty Internasional, dibiayai George Soros. Jawabnya, beliau berangkat ke UK dalam rangka pemulihan. Karena beliau baru dioperasi, posisi sakitnya adalah usus kanker dengan kanker ganas. Karena itu Bang Egy titip salam, mudah-mudahan beliau sehat dan insya Allah beliau siap untuk diperiksa pada waktu beliau nanti dinyatakan sembuh dan mampu untuk diperiksa. Barangkali itu saja dari saya teman-teman sekalian. Saya tutup. Kalau Khozinuddin bicara agama, saya juga mengerti agama. Dia menyampaikan pendapat Al-Quran, ayat atau hadis. Sekarang saya sebut satu syair. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Artinya apa? Kalau engkau mengetahui banyak hal tentang apa yang engkau katakan, tapi engkau tidak lakukan bahkan ketambahi dan menuduh orang, maka sama dengan pohon kayu yang tidak berbuah. Terima kasih. Wassalamualaikum.